Kotak pintar Jokowi. Apa ya isinya ya? Ibu penasaran? Anak-anak penasaran tidak? Tetap saksikan video pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Cynthia. Assalamualaikum. Jawablah dengan waalaikumsalam. Saling mendoakan agar corona lekas sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini belajar online dengan Bu Cynthia Septiana dari SDN Bentul Korwilcang Kebasen. Sudah siap? Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu agar belajar online pada hari ini membawa manfaat dan berkah kepada kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di masa pandemi ini, tidak henti-hentinya Ibu Cynthia mengingatkan agar kita semua mematuhi protokol kesehatan sehingga kita tidak tertular oleh virus COVID-19. Maka selalu laksanakan 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. M yang ketiga, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Baik anak-anak, kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Siap? Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, PPK, yes! Agar belajar online semangat, pada hari ini kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat bagaimana? Hah? Lupa? Mari kita ingat-ingat lagi bareng-bareng ya dengan Bu Cynthia ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, pintar. Anak-anak sepertinya sudah semangat belajar ya. Baik, perbaiki posisi dudukmu. Duduk yang tegak. Ya, ayo duduknya yang tegak, tidak sambil tiduran ya. Ya, bukunya, pulpennya sudah siap. Nanti jika ada yang penting silahkan ditulis di bukumu. Ya, oke, mantap. Sepertinya semuanya sudah siap belajar online dengan Ibu Cynthia. Kita akan belajar online tentang materi kelas 5 semester 1 muatan pelajaran matematika dengan materi pokok perbandingan dua besaran yang berbeda. Untuk kompetensi dasarnya, kompetensi dasar 3.3 bisa dilihat lebih jelas di sini. Untuk tujuan pembelajarannya adalah bisa dilihat lagi di sini. Kita akan mempelajari tentang perbandingan dua besaran yang berbeda. Sebelumnya, amatilah gambar berikut. Iya, ini adalah gambar beras. Gambar beras apa ya itu tulisannya ya? Rp8.000 per kilogram. Ya, lanjut, ada gambar apa lagi? Gambar rambu-rambu lalu lintas. Iya, 20 km garis miring ya, berarti per 20 km per jam. Untuk kali ini kita akan belajar online perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu
jarak, satuan jarak, dan satuan waktu. Anak-anak siap? Oke. Apa sih jarak itu? Coba amati gambar berikut. Ya, ini adalah gambar sirkuit. Gambar pembalap. Siapa pembalap favoritmu? Valentino Rossi? Oh ya, nah ini ada hubungannya. Apa itu jarak ya? Jarak adalah panjang suatu lintasan yang telah dilalui. Di kelas 3 kita pernah mempelajari satuan panjang ya. Satuan panjang itu biasa digunakan untuk mengukur jarak. Baik, masih ingat untuk mengukur jarak itu bisa digunakan apa saja ya? Aha, ya penggaris. Bentar. Lalu menggunakan apa lagi? Rolmeter. Oke, lihat, perhatikan gambar-gambar di sini. Itu adalah alat-alat untuk mengukur jarak. Oke, perhatikan panjang garis berikut. Nah, panjang garis ini adalah 1 cm. Berapa milimeter kah panjang garis ini? Berapa milimeter ya? Kita ukur dengan penggaris milimeter ya. Ternyata panjang garis 1 cm ini sama dengan 10 mm. Nah, hubungan antar satuan panjang ya, karena tadi ada banyak, itu ternyata berhubungan. Bagaimanakah hubungannya? Masih ingat? Penasaran? Ibu Cynthia punya kotak pintar. Mana kotak pintarnya? Tara, kotak pintar datanglah. Ini dia kotak pintar Jokowi. Kita buka. Aha, kotak pintar Jokowi telah datang. Ini adalah tangga satuan panjang. Coba kita sebutkan satuan panjang secara berurut ya. Sambil nyanyi boleh. Bagaimana ya? Dengarkan Bu Cynthia dulu ya. Dari atas, dari satuan tertinggi yaitu kilometer. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Bisa? Sekali lagi biar tambah semangat, suaranya yang nyaring ya, biar seisi rumah tahu kalau kita sedang belajar online. Oke? Iya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, sip, bagus. Sudah ingat ya tentang satuan panjang? Baik. Bagaimana kita menggunakan satuan panjang ini? Nah, jika turun 1 tangga, kita kali 10. Jadi 1 kilometer itu berapa meter ya? Dicek dulu, turun berapa tangga ya dari kilometer. Kilometer, hektometer, 1, dekameter, 2, meter, 3 tangga. Kalau 3 tangga tadi, setiap 1 tangga itu dikali 10 ya. Jadi 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 kali 10, 1000. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sampai sini paham? Kita lanjut. Setiap naik 1 tangga, naik nih, dibagi 10. Contoh, kalau itu sentimeter, 100 cm. 100 cm berapa meter ya? Kita hitung dari sentimeter. 1, 2. Nah, dari sentimeter ke meter naik 2 tangga. Berarti dibagi berapa kalau 2 tangga? Dibagi 20. No. Kalau naik 2 tangga
2. 10 kali 10, 100. 100 cm dibagi 100. Berapa ya? 100 dibagi 100, 1. Anak-anak telah mengingat kembali tentang satuan panjang. Sekarang kita ke satuan waktu ya. Waktu. Waktu biasanya diukur dengan apa ya? Dengan apa? Pintar, stopwatch. Selain stopwatch yang dekat dengan kita dan selalu ada di rumah, apa ya? Ya, jam. Ya, pasti di rumahmu punya jam ya. Iya, Bu Cynthia tadi juga sudah menyiapkan jam. Tapi di mana ya? Jam. Oh, jam. Datanglah. Hah? Ibu menangkap jam. Ya. Ini ada jam. Kita ingat kembali ya tentang satuan jam. Permisi satuan panjang, numpang lewat. Baik, ini adalah gambar jam. Coba ingat kembali bagaimana cara membaca jam. Jam ini menunjukkan pukul berapa? Ya, bagus. Jam ini menunjukkan pukul 3:30 atau bisa dibaca dengan pukul 3:30. Jam di rumah. Jam yang ada jarumnya coba ingat-ingat, pernah melihat ya? Ada berapa jarum ya? Baik, kalau punya Bu Cynthia ada 2 jarum ya. Jarum apa ya kira-kira? Yang pendek menunjukkan jarum jam, menunjukkan jam ya. Sedangkan yang lebih panjang menunjukkan menit. Oh ya, punyamu ada 3 jarum jam. Kira-kira yang satu jarum lagi menunjukkan apa ya? Ya, biasanya yang lebih tipis dan ramping ya, dan biasanya warnanya berbeda, itu menunjukkan pintar, menunjukkan detik. Nah, ada detik, ada menit, ada jam ya. Itu adalah merupakan satuan waktu. Satuan waktu itu saling berhubungan dan dapat diubah. Coba perhatikan kotak pintar ibu yang di sisi ini. Lebih jelasnya kalian bisa melihat di sini. Iya, ini ada tangga satuan waktu. Paling atas apa? Jam. Bawahnya menit ya, dan yang terakhir adalah detik. Baik. Kalau turun satu tangga bagaimana? Ya, kalau turun satu tangga kita kali dengan 60. Baik. Setiap naik satu tangga dibagi atau dikali? Pintar, dibagi. Dibagi berapa setiap naik satu tangga? 10. No. Dibagi 60 ya. Karena setiap satu jam jarum menit itu tak berjalan sebanyak 60 kali ya. Kalau 2 tangga, turun 2 tangga bagaimana? Dikali berapa? 120? Bukan. Kalau turun 2 tangga berarti 2 tangga. Satu tangganya 60. Kalau 2 tangga berarti 60 pangkat 2. 60 kali 60, 3.600 ya. Jadi kalau turun 2 tangga dikali 3.600. Kebalikannya, kalau naik 2 tangga dibagi 3.600. Contoh soal tentang konversi waktu, mengubah satuan waktu. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Ya, perhatikan tangga tadi ya. Jam ke menit, naik atau turun? Turun berapa tangga? Turun 1 tangga. Kalau turun dibagi atau dikali? Dikali berapa? Pintar, berarti 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120
pertanyaan. Ini detik ya. 1 jam 20 menit. 1 jam berapa detik? Jam ke detik. Perhatikan tangga yang telah kamu buat tadi. Jam ke detik. Naik atau turun? Turun. Iya, jam ke detik. Turun. Turun berapa tangga? Turun 2 tangga. Kalau turun dikali dengan berapa? 2 tangga. Ya bagus. Dikali 3.600. 3.601 kali 3.600. Sekarang ditambah 20 menit. 20 menit dijadikan detik. Menit ke detik. Naik apa turun? Iya, turun. Turun berapa tangga? Turun 1 tangga. Berarti dikali 60 menit. 60 ya. 20 menit dikali 60 sama dengan 1.200. Jadi 3.600 ditambah 1.200 sama dengan hasilnya 4.800 detik. Contoh soal lagi ya. Sekarang pukul 10 lebih 27 menit. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Penyelesaian 2,5 jam. 2,5 jam itu bisa ditulis dengan 2 jam 30 menit ya. Untuk soal ini kita selesaikan dengan cara bersusun. Kita tulis waktu awal 10 lebih 27. 10.27. Ditulis secara bersusun urut ya. Dari belakang ya. 2 jam 30 menit. 2.30. Urut angkanya 7 urut dengan 0, 2 dengan 3, lalu 0 dengan 2. Iya, kita seret jumlahkan, tambah. Iya, dari belakang 7 ditambah 0, 7. 2 ditambah 3, 5. 0 ditambah 2, 2. Lalu 1. Ketemunya berapa? Ya, 12.57. Jadi 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 12 lebih 57 menit. Anak-anak telah mempelajari dan mengingat tentang satuan panjang dan satuan waktu. Nah, ternyata dua besaran ini, satuan panjang dan satuan waktu, biasa kita gunakan setiap harinya dan akan kita pelajari ya, dengan perbandingan satuan jarak, satuan panjang dengan satuan waktu. Bagaimana sih materi selanjutnya? Nah, kita akan mempelajari tentang kecepatan. Jadi, menurutmu apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Singkatnya, kecepatan adalah perbandingan jarak dengan waktu. Perhatikan, ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini artinya berarti kecepatan ya tidak boleh melebihi 60 km per jam. Jadi jalannya itu tidak boleh melebihi dalam 1 jam, dia tidak boleh melebihi 60 km. Anak-anak, kecepatan ternyata bisa dihitung secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung bagaimana, Bu? Ada alatnya. Ada yang tahu alat untuk mengukur kecepatan itu apa? Pintar. Alatnya namanya speedometer. Ada yang pernah lihat di mana? Iya, kita sering melihatnya. Biasanya ada di motor, ada di mobil ya. Itu ada speedometernya, menunjukkan kecepatan suatu kendaraan. Kalau secara tidak langsung bagaimana ya? Kalau secara tidak langsung bisa kita hitung. Bagaimana rumusnya? Bagaimana caranya? Nah, kita gunakan kotak pintar Jokowi. Kotak
Seberapa cepat benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu ya. Seberapa cepat? Nah, ini kita bisa hitung dengan menggunakan rumus segitiga Jokowi. Segitiga Jokowi, ya. Lihat, Bu Cynthia punya segitiga Jokowi. Jokowi sebenarnya huruf J, K, W. Tetapi agar anak-anak mudah mengingatnya, kita sebut saja Jokowi. Mohon maaf Pak Presiden. Baik, kita ke segitiga Jokowi. J adalah apa? Jarak. K adalah apa? Kecepatan. Dan W adalah waktu. Nah, jarak, kecepatan, dan waktu. Di dalam rumus segitiga Jokowi ada garis vertikal. Garis vertikal ini menunjukkan pembagi. Per, ya. Per itu sama dengan bagi. Lalu untuk garis horizontal antara huruf K dan W merupakan perkalian, ya. Jadi bagaimana kita menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Jika ditanya K, maka K kita tutup. K kita tutup. Yang tersisa adalah J, jarak. Maka K sama dengan jarak per waktu. Jarak dibagi waktu, ya. Kemudian jika yang dicari adalah J, jarak kita tutup. Bagaimana? Ya, K kali W, kecepatan kali waktu. Jika yang ditanya adalah W kita tutup, ya. Maka W sama dengan jarak dibagi jarak. Jarak tadi kita sudah ingat apa aja satuannya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kemudian kalau waktu apa aja? Biasanya jam, waktu, dan detik. Nah, kecepatan biasanya ditunjukkan satuannya adalah kilometer per jam, meter per menit, meter per detik. Nah, itu nanti saling berhubungan dan bisa diubah. Kita ke contoh soal, ya. Ali berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Ali ke sekolah adalah 300 meter. Ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan Ali dalam menggunakan sepeda? Bagaimana jawabannya? Baik, tulis yang diketahui. Jaraknya berapa? 300 meter. Kemudian waktunya 15 menit. Yang ditanya kecepatan. Kemudian jawab. Bagaimana cara mencari kecepatan? K, gunakan rumus segitiga Jokowi. Huruf K kita tutup. K sama dengan J per W. Jarak dibagi waktu, ya. Jaraknya berapa? 300 meter per waktu 15 menit. Ketemunya berapa? Iya, 20 meter per menit. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Ali adalah 20 meter per menit. Anak-anak, kita telah belajar tentang perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu besaran jarak dan waktu yang biasa disebut dengan kecepatan. Nah, tadi untuk besaran jarak panjang kita menggunakan tangga satuan panjang. Bagaimana tadi? Masih ingat? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, itu satuan panjang yang saling berhubungan dan dapat diubah-ubah. Kemudian kita belajar tentang satuan waktu. Tadi satuan waktu apa aja? Ada jam, menit, dan detik. Lalu kecepatan. Kecepatan apa ya kecepatan? Ya, kecepatan adalah perbandingan jarak dan waktu.
ya, perbandingan jarak dan waktu. Bisa dicari dengan dua cara. Cara langsung menggunakan alat ukur kecepatan yaitu speedometer, dan secara tidak langsung menggunakan rumus apa tadi? Ya, rumus segitiga Jokowi. Rumus segitiga Jokowi. Kecepatan biasanya ukurannya adalah kilometer per jam, meter per detik. Ya. Itu tadi adalah pelajaran yang telah kita bahas bersama-sama. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang perbandingan dua besaran panjang dan waktu dalam kecepatan, kalian kerjakan soal berikut ini ya. Kerjakan di buku tugas matematikamu, kemudian difoto, lalu kirimkan jawabannya melalui WhatsApp pribadi Ibu Cynthia. Jika masih ada yang belum paham dan perlu ditanyakan, silahkan hubungi Bu Cynthia, bisa melalui WhatsApp pribadi atau WhatsApp grup. Demikianlah pelajaran online bersama Bu Cynthia kali ini. Semoga pelajaran kali ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Walaupun kita belajar di rumah tetap semangat. Karena apa? Bocah pinter besok jadi dokter. Numpak opo, numpak helikopter. Ingat janji Allah. Allah akan memudahkan jalan bagi siapa saja yang menuntut ilmu. Nah, jadi anak-anak, ayo rajin belajar, semangat belajar di rumah. Semoga cita-cita kita akan terwujud. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga iman, jaga aman, dan jaga imun. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Cynthia Septiana. Wassalamualaikum warahmatullahi